3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Pajajaran Bandung, sekolah tercinta, insya Allah, ya. Yang dimana ada 3 jurusan, yaitu akuntansi lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan bisnis daring pemasaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya adalah perkenalan. Ibu akan memperkenalkan nanti masing-masing dari guru-guru yang ada di samping Ibu. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Yulia Susana sebagai Ketua Program Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Dan di sebelah kanannya Ibu adalah Ibu Sunarti Sitorosmi. Ibu sebagai Ketua Program Akuntansi Keuangan Lembaga. Dan di sebelah Ibu adalah nama Ibu Dina Yulianti. Ibu sebagai Ketua Program Studi Bisnis Daring dan Pemasaran. Terima kasih Bu Sunarti, Bu Dina. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak dengan apa sih yang ada di otomatisasi tata kelola perkantoran, di akuntansi dan lembaga, begitu juga dengan bisnis daring dan pemasaran. Siapa yang akan memulai memperkenalkan tentang jurusannya? Dari Ibu. Dari Ibu dulu ya. Ya, otomatisasi tata perkantoran dulu dikenal dengan administrasi perkantoran. Jadi sering orang menyebutnya administrasi perkantoran atau AP. Nah, sekarang diganti dengan otomatisasi tata kelola perkantoran karena memang targetnya adalah bagaimana kerja-kerja kantor menjadi lebih otomatis atau menggunakan teknologi yang terkini. Nanti akan kita pelajari di otomatisasi tata kelola perkantoran. Jelas ya, karena namanya kerja-kerja kantor, maka akan banyak berhubungan dengan pekerjaan yang banyak dilakukan di kantor. Salah satunya adalah tentang bagaimana membuat surat yang baik dan benar. Ada apa aja sih cara melipat suratnya juga seperti apa. Jadi membuat surat itu tidak asal-asalan. Kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana menyimpan berkas atau dokumen yang kita miliki atau yang kantor miliki sehingga tersusun dengan baik. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bisa dengan cara tatap muka atau misalnya dengan melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Nah, di situ kita akan banyak mempelajari bagaimana membeli tiket pesawat dan lain sebagainya. Jadi nanti akan belajar bagaimana rapat dan lain sebagainya. Kemudian jelas ya, kalau komputer itu salah satu yang harus dipelajari karena judulnya juga otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, sampai di situ dulu. Nanti kalau ada yang akan ditambahkan, kita beri kesempatan dulu kepada Bu Sunarti, mangga, tentang akuntansi. Ya, terima kasih kepada Bu Yulia yang sudah memaparkan mengenai jurusan OTKP. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan lembaga. Sebetulnya untuk namanya tidak mengalami perubahan, yaitu tetap di akuntansi. Hanya saja ada beberapa mata pelajaran yang baru yang dipelajari, yaitu mengenai perbankan. Jadi kalau dulu itu perbankan tidak dipelajari di kelas akuntansi, sekarang perbankan dipelajari. Seringkali setiap anak mendengar kata akuntansi itu takut ya, karena misalnya harus menghitung, harus jago matematik. Padahal sebetulnya beda antara matematika dengan akuntansi. Karena di akuntansi yang lebih sering dihitung itu adalah mengenai uang. Nah, terus seringkali juga ada anak yang bertanya, Bu, uangnya mana? Kok nggak ada? Nah, sebelum ke uang yang sebetulnya, kita harus mengetahui dulu teori-teorinya seperti apa. Untuk perhitungan di akuntansi itu tidak selalu menggunakan manual, dalam artian hanya mencatat saja. Tapi ada juga komputer akuntansinya, ada Mayob dan ada spreadsheet. Nanti kalian bisa praktek pada saat pembelajaran spreadsheet maupun Mayob. Terus untuk akuntansi juga ada lagi pelajaran yang baru, yaitu mengenai lembaga pemerintahan. Jadi kita akan tahu bagaimana bentuk dari laporan keuangan untuk beberapa instansi yang ada di negara kita. Jadi nggak hanya kita hanya menghitung
laporan laba rugi atau laporan keuangan yang ada di perusahaan saja, tapi sekarang kita bisa mengetahui bagaimana laporan keuangan yang ada di dinas pendidikan, yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan. Nanti kita akan tahu bentuknya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan belajar ya di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Terima kasih. Sekarang ke Bu Dina ya. Ya, terima kasih Usun. Tadi udah dijelaskan mengenai jurusan OTKP dan akuntansi. Sekarang Ibu akan sedikit memaparkan gitu mengenai jurusan bisnis daring dan pemasaran. Awalnya sih jurusan bisnis daring pemasaran atau BDP ini namanya masih pemasaran gitu kan. Tapi seiring perkembangan zaman gitu kan, sekarang itu orang berbisnis tidak hanya offline saja, tetapi kan sudah menggunakan jaringan online gitu. Makanya jurusannya sekarang ditambah namanya jadi bisnis daring dan pemasaran. Apa saja sih yang dipelajari gitu ya di jurusan bisnis daring dan pemasaran? Sebetulnya sih nggak banyak yang berubah gitu. Tapi memang ada yang baru-baru karena ada bisnis daring dan pemasaran itu, jadi ada materi-materi yang baru lagi gitu kan. Kalau yang dasarnya sih materinya seperti marketing, perencanaan bisnis, belajar juga tentang komunikasi bisnis, terus mempelajari juga bagaimana mengelola bisnis retail gitu kan, retail atau perusahaan dagang seperti itu. Dan ada juga materi bisnis online. Siswa-siswaku yang nanti berminat untuk masuk ke jurusan daring pemasaran nanti akan lebih tahu lagi gitu ya. Untuk sebetulnya untuk bisnis daring pemasaran juga peluang kerjanya ya mungkin tidak sebatas hanya jadi sales saja, sudah enggak gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan juga yang pasti menerima gitu ya untuk lulusan dari bisnis daring dan pemasaran. Apalagi kan yang namanya perusahaan pasti butuh yang namanya bagian marketing gitu ya, seperti itu. Terus masalah PKL juga ya. Untuk kegiatan praktek kerja industri di SMK Pajajaran ini untuk jurusan BDP sudah ada MOU gitu ya dengan beberapa perusahaan retail seperti Gria, Jogja, dan Yoma gitu. Jadi biasanya kan anak yang siswa itu pas kelas 11 melaksanakan prakarya dan nanti disalurkannya untuk PKL di perusahaan-perusahaan retail tersebut. Ya, tambah lagi. Terima kasih Bu Dina ya. Ya. Tadi sudah dibahas bagaimana BDP, akuntansi Ya. gitu ya. Bahkan tadi BDP sudah menerangkan bagaimana nanti PKL. Nah, kalau akuntansi sendiri seperti apa PKL-nya? Ya, untuk akuntansi nanti untuk PKL-nya itu rata-rata kita di koperasi ya, di KPKB itu sudah ada MOU juga. Terus di kantor pajak dan juga di beberapa instansi. Biasanya yang lebih sering itu di PTPN 8 kalau untuk akuntansi. PKL-nya Ya. ya. Kalau AP sendiri atau OTKP, PKL-nya lebih banyak di instansi-instansi pemerintah ya, karena semua peluang di instansi pemerintah pasti berurusan dengan administrasi gitu ya. Jadi akan lebih banyak peluangnya. Itu kalau lulusannya sendiri tadi kalau pemasaran selain di toko tidak bisa sebetulnya sih semua lini perusahaan menerima itu, jadi bisa di retail juga, bisa di perusahaan manufaktur juga, sebetulnya kan perusahaan jasa gitu kan. Banyak juga peluang yang untuk anak-anak lulusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi jangan takut ya. Jangan takut ya. Kalau akuntansi gimana? Kalau peluangnya? untuk akuntansi, kalau misalnya di retail biasanya penempatannya adalah di kasir ya, karena untuk kasir itu biasanya harus lulusan akuntansi. Terus selain itu juga bisa di bagian gudang dan juga di instansi lainnya, karena kan setiap perusahaan pasti memerlukan perhitungannya. Jadi semua balik lagi ya, kalau untuk pekerjaan selama kalian bersungguh-sungguh belajar, mendapatkan nilai yang terbaik dari ikhtiarnya, insya Allah semua pekerjaan akan terbuka gitu ya. Termasuk nanti di AP lulusannya ya jelas ya, salah satunya bagian administrasi junior gitu ya.
bisa juga kalian kalau lulusan SMK itu tidak hanya bekerja ya, Iya, kalian berwirausaha. bisa Berwirausaha. yang jelas diharapkannya sih berwirausaha, kemudian bisa kuliah juga. Jadi jangan takut, selama kalian bersungguh-sungguh akan ada jalan apapun gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, tambahannya lagi untuk lulusan yang dari SMK jurusan PDP itu kalau ingin melanjutkan pendidikan lagi bisa ke jurusan manajemen bisnis, administrasi niaga gitu ya. Kalau yang akuntansi, Kalau akuntansi ingin melanjutkan itu ada pajak ya. Pajak saat ini dibutuhkan sekali. Terus ada akuntansi pemerintahan dan juga akuntansi keuangan. Ya, kalau AP di UPI sendiri ada jurusannya ya, administrasi perkantoran jelas itu ada jurusannya, kemudian administrasi negara juga banyak, kemudian manajemen juga banyak. Jadi kalian tinggal milih mau yang mana gitu ya nanti suatu hari. Nah itu jadi seperti itu. Nanti kegiatan bersama selain tadi ada jurusan yang pelajari berbeda, biasanya kita akan ada yang dilakukan bersama-sama. Salah satunya adalah kunjungan industri gitu ya. Itu dilakukannya bersamaan. Kedepannya kita juga akan ada table manner ya, insya Allah ya. Iya. Jadi itu akan dilakukan bersama-sama. Kemudian kunjungan-kunjungan yang lainnya ya, jadi kegiatan di luar sekolah biasanya kita lakukan bersama gitu. Jadi tidak satu-satu per jurusan, tapi biasanya bareng-bareng. Jadi itu tujuannya untuk lebih mempererat juga sesama semua sivitas akademika SMK Pajajaran gitu ya. Jadi tidak ada sama Pak Aing lah gitu ya, sekian mana ya. Iya. Nah, ada yang disampaikan lagi Bu Dina, Bu Sud? Nggak ada, udah Cukup ya. Jadi kalau mau lebih jelas, silakan sekalian tentukan pilihan yang sesuai. Mudah-mudahan nanti sesuai ke pilihannya kalian bisa menjalani apapun nanti pilihannya dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih kepada Bu Dina, Bu Sud. Kita akhiri sesi perkenalan jurusan gitu ya. Nanti lebih jelasnya akan ketemu di programnya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.